Arsya kembali lagi di tempat kejadian seseorang anak remaja yang saat ini lagi marak-maraknya diperbincangkan. Karena simpang siur cerita udah mulai ngeflirting jauh, jadi Arsya datang kembali ke tempat ini untuk ngebahas semuanya secara terperinci. So, buat kalian semua yang nungguin hasil penelusurannya Arsya malam hari ini, stay tune. Kita akan bahas semuanya secara padat, singkat, dan jelas di YouTube channelnya Arsya. See you. Oke, dari beberapa cerita warga, kalau si anak muda ini ada dua versi nih guys. Cerita pertama, si anak muda ini dikisahkan kalau dia ini tuh mengganggu seorang wanita yang dia gonceng. Terus si pria ini tuh melakukan sentuhan yang sensitif terhadap wanita tersebut dan akhirnya tangan dia digigit. Itu versi pertama. Kemudian versi kedua yang beredar di masyarakat adalah bahwa sosok wanita yang dia bonceng ini adalah sosok manusia jadi-jadian atau sosok siluman buaya yang dihantarkan ke arah jogging track folder. Dan ternyata setelah sampai di tempat tujuan, si sosok buaya ini tadi menggigit jarinya. Dua versi yang berbeda yang beredar di masyarakat. Kira-kira cerita apa sih yang sebenarnya terjadi? Arsya akan kuak semuanya. Malam ini Arsya akan jelasin semuanya. So, kalau menurut versi Arsya seperti ini. Ketika seseorang ada di tanah Kalimantan dan dia kepengen makan sesuatu, ada dua kemungkinan nih guys, menurut Arsya ya. Tapi satu kemungkinan pertama, makhluk astral memiliki satu energi yang besar banget. Menurut Arsya itu mustahil. Karena kenapa? Pasti ya harusnya ada kejadian tertentu sebelum kejadian pertama ini. Menurut Arsya itu masih di bawah dari persekian persen dan gak mungkin terjadi. Tapi ada satu kemungkinan terbesar yang bisa saja terjadi sama semua orang, bahkan nyawanya pun akan melayang. Apa itu? Pertama, ketika kamu mengalami kepohonan atau ketika kamu ada di Pulau Kalimantan, kamu pengen makan sesuatu atau pengen ditawarin sesuatu oleh orang sekitar, tapi kamu tidak mau makan, kemungkinan hal ini bisa terjadi. Istilah kepohonan ini bisa membuat nyawa seseorang melayang. So, kalau Arsya tarik dari sebuah cerita yang ada beredar di tempat dia bekerja, ceritanya sebenarnya adalah dia bergoncengan dengan temannya. Salah satu temannya sedang mencari makan malam hari itu. Pada saat dia mencari makan, dia pulang nih dari warung tersebut sambil membawa makanan dan mengendarai motor. Tetapi di salah satu jalan dia menemukan sosok wanita sedang berjalan di trotoar sendirian tengah malam. Akhirnya karena dia merasa kasihan terhadap wanita tersebut dan takut mungkin terjadi apa-apa, dia ingin membantu guys. Ternyata dia antarlah ke tempat temannya tadi yang dia bawa, dia antar duluan beserta dengan makanannya. Dia taruh dulu si sosok si temannya ini, kemudian dia kembali. Temannya udah ngingetin bahwa jangan ditegur, nggak ada wanita jalan jam segini apalagi tengah malam. Bisa jadi itu hal yang tidak senonoh. Tapi kembali, dia ini sebenarnya merasa iba dan kasihan melihat sosok wanita harus berjalan sendirian tengah malam. Akhirnya dia balikkan motornya, dia berkeinginan untuk mengantar si wanita tadi pulang. Dia kembali dan ternyata wanita itu masih ada. Pada saat dia balik, dia kembali, dia jemputlah si cewek tadi, kemudian dia hampiri, dia bilang gini, "Mbak, rumahnya di mana?" Si Mbak itu menunjukkan bahwa rumah dia di folder. Nah, ketika dia bilang, "Ya sudah, ayo saya antar daripada mbaknya jalan malam-malam begini, kasihan." Lanjut cerita, akhirnya si wanita tadi naik motor bersama sang pria menuju ke arah folder tempat si wanita itu sampaikan.
Dan usut demi usut selama perjalanan mereka tidak pernah berbicara apapun. Wanita tadi hanya diam saja. Sampainya dia di folder, ternyata dia kaget nih guys. Yang dia lihat di area di folder itu ada sesuatu yang tak biasa. Wanita ini diturunkan ke salah satu tempat yang seperti ini. Dan ternyata di tempat itu dia juga melihat di seberang dari tempat panjat tebing ini, dia melihat ada sebuah bangunan megah yang besar, sebuah rumah besar yang bagus. Nah, kalau Arsya tarik dari sebuah cerita ini, ternyata ada kemungkinan terbesar adalah anak ini mengalami fenomena kepohonan. Nah, kemudian guys, si laki-laki ini akhirnya melihat bangunan besar yang megah banget. Tapi dia itu awalnya heran banget, bukannya ini sebuah danau ya, bukan bangunan. Tapi dia nggak ngeh nih bahwa itu dia lagi ada di dimensi lain. Pulang-pulang dari tempat itu, ternyata dia tidak merasakan bahwa tangannya atau jarinya dia ini kepotong. Berikut foto dari gambar jari laki-laki tersebut. Nah, setelah si cowok tadi itu pergi dan dia habis ngantar si cewek, dia baliklah gitu. Dia balik mau ke tempat kerjaannya kembali. Tapi ternyata dia ngerasa rasa perih nih di bagian tangannya dia. Tangan sebelah kirinya dia ngerasa perih dan gak nyaman. Dia udah ngerasa gak nyaman, akhirnya dia mencari tempat yang terang guys. Nah, di tempat yang terang tadi dia ngecek nih kondisi tangannya. Sebenarnya ada apa dengan tangannya? Ternyata pada saat dia ngecek, tangan dia itu udah hilang separuh seperti gambar yang kalian lihat. Kira-kira hasil dari analisanya Arsya, ini itu adalah sebuah fenomena di mana ketika makhluk astral memiliki sebuah celah untuk masuk ke dalam satu peristiwa nyata dalam kehidupan atau dunia manusia, dia sedang memiliki frekuensi yang besar. Atau biasa di Kalimantan dikatakan itu kepohonan. Jadi kepohonan ini adalah satu istiadat atau pamali Kalimantan yang kalau kalian mau makan sesuatu, jangan sampai ditolak. Atau pada saat kalian mau mau makan, jangan sampai ditunda. Nah, si cowok ini dia sedang membeli makanan. Kalau menurut Arsya, dia pengen makan sesuatu, dia nggak sempat makan tersebut, dia nggak sempat makan makanan tersebut, dan akhirnya hal ini jadi pada dirinya. Jadi itulah hasil penelusurannya Arsya kali ini. So simak terus hasil penelusuran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-videonya Arsya. See you later guys. Bye.